Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Jaki dan Bara. Mengapa kaum Yahudi berambisi bongkar makam Nabi Yusuf yang diperkirakan berada di Palestina, meski hingga tidak diketahui pasti keberadaannya? Dilansir dari berbagai sumber, Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub yang menjadi bendahara kerajaan Mesir di bawah kekuasaan Raja Fir'aun. Nabi Yusuf mendapatkan nubuah kenabian saat berada di Mesir, setelah melampaui berbagai hambatan dan rintangan yang harus dijalaninya. Sebelum meninggal, Nabi Yusuf berpesan kepada Bani Israel, jika kelak mereka akan pulang ke wilayahnya, supaya membawa jenazah Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf meninggal, kaum Israel membawa jenazah Nabi Yusuf. Namun, karena berbagai rintangan, kendala dan hambatan, maka peti mati Nabi Yusuf dimakamkan di tengah Sungai Nil. Pada era Nabi Musa berusaha mencari jejak tempat dimakamkannya peti Nabi Yusuf. Namun, Nabi Musa mengalami banyak kesulitan. Hingga ada seorang perempuan tua yang mengaku mengetahui letak peti mati jenazah Nabi Yusuf dimakamkan. Perempuan itu bersedia menunjukkan tempatnya. Hanya saja Nabi Musa harus memenuhi syarat yang diajukannya. Dan syaratnya itu tergolong tidak ringan. Mendengar syarat yang diajukan perempuan tua itu, Nabi Musa pun sempat marah. Karena perempuan tua itu mengatakan ingin berada di samping Nabi Musa kelak di surga. Karena keinginannya untuk membawa peti mati jenazah Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Musa atas izin Allah menyetujui syarat yang diajukan perempuan tua itu. Setelah menunjukkan tempat makam peti mati Nabi Yusuf, lantas Nabi Musa membongkarnya. Peti mati itu dibawa ke Palestina untuk dikuburkan kembali. Setelah ratusan tahun berlalu, hingga kini tidak diketahui pasti di mana sesungguhnya letak makam Nabi Yusuf. Bangsa Yahudi terus berusaha mencari letak makam Nabi Yusuf dengan mengerahkan seluruh daya upaya. Di sebuah wilayah bernama Nablus, ada sebuah makam bernama Yusuf. Hanya saja makam itu pun belum dipastikan apakah itu betul makam Nabi Yusuf. Kaum Muslim mengklaim bahwa makam tersebut bukanlah makam Nabi Yusuf yang dimaksudkan bangsa Yahudi. Namun, makam tersebut adalah makam dari tokoh Muslim yang soleh, yang kebetulan namanya juga Yusuf. Meskipun demikian, bangsa Yahudi tetap keras kepala, berupaya membongkar makam tersebut. Walaupun para arkeolog meyakinkan bahwa makam tersebut berusia ratusan tahun, belum ribuan tahun. Dan pendapat para arkeolog itu menguatkan klaim kaum Muslim yang meyakini bahwa makam tersebut adalah makam tokoh Muslim bernama Yusuf yang juga soleh. Saat membongkar makam tersebut, kaum Yahudi menemui banyak sekali hambatan. Salah satunya apa? Ketika makam itu dibongkar, banyak ular aneh yang keluar dari kuburan tersebut. Lalu,
Apa sih sebenarnya alasan atau hal yang mendorong bangsa Yahudi begitu keras kepala, batu sekali, dan ngotot ingin dan akan serta sudah melakukan tindakan-tindakan untuk membongkar makam Nabi Yusuf? Sebelum ke pembahasannya, silahkan sahabat beriman semua, sahabat Caki dan Bara yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng agar sahabat beriman semua, sahabat Caki dan Bara mendapatkan notifikasi untuk video terbaru dari channel Caki dan Bara. Menurut pendapat sejarawan, bahwa dengan membongkar makam Nabi Yusuf, kaum Yahudi akan mendapatkan kekuatan magis yang luar biasa untuk menguasai dunia. Ternyata target daripada orang-orang Yahudi atau Israel ini bukan hanya makam Nabi Yusuf saja, tetapi target mereka adalah membongkar juga makam Nabi Sulaiman. Mereka akan berupaya dengan keras untuk membongkar kedua makam secara paksa. Dan kaum Yahudi meyakini bahwa dengan membongkar makam Nabi Sulaiman, maka mereka akan mendapatkan harta kekayaan yang akan membuatnya menguasai dunia. Seperti dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman merupakan seorang raja yang kekuasaannya hampir meliputi seluruh dunia. Bahkan, jin dan binatang biasa sekalipun berada dalam genggamannya. Ternyata begitu kuno ya, atau terlalu alasan-alasan mereka itu. Tidak sejalan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Mereka masih mempercayai akan mitos-mitos yang ada, sampai mereka mengorbankan begitu banyak manusia yang tak berdosa untuk ambisinya. Begitu bebelnya, begitu egoisnya, begitu kerasnya kaum-kaum itu. Sampai orang yang ahlinya pun seperti arkeologi itu dibatalkan atau dibantah. Jelas-jelas apa yang mereka lakukan itu tidak ada bukti bahwa itu merupakan makam Nabi Yusuf. Betul-betul menghancurkan ya, betul-betul merusak. Dan mereka begitu ambisius terhadap itu. Terhadap penguasaan dunia ini. Namun dari sekian penjelasan ataupun cerita di awal tadi, ada banyak sekali hikmahnya. Dan semoga kita yang mendengar ini bisa mengetahui dan mengambil hikmah daripada apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.